Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, yaitu nikmat untuk kita dilapangkan dada kita di dalam menerima Alkitab wa Sunnah, nikmat untuk dimudahkan langkah kaki kita untuk menjalankan ibadah yang wajib, kemudian kita ikuti dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Kenapa ini disebut sebagai nikmat yang terbesar? Karena ketika seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau duduk bermajlis ilmu, mendengarkan qaulullah wa qaulun nabihi sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan bahwasannya dirinya tengah mendapatkan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan nikmat hidayah ada pada diri seorang hambanya, Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dadanya untuk bisa menerima Islam. Dan lapang dada menerima Islam yaitu adalah lapang dadanya menerima al-haq minal kitabi wa sunnah. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk mendapatkan nikmat hidayah, Allah akan jadikan yashrah sadrah, Allah jadikan dadanya lapang lil Islam untuk bisa menerima Islam. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini masih memberikan kepada kita kelapangan di dalam dada-dada kita untuk bisa menerima ilmu, untuk bisa menerima an-nasihah minal kitabi wa sunnah, maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar yang hendaknya kita untuk senantiasa mensyukurinya. Jangan sampai nikmat tersebut hilang dari dalam diri kita. Karena tentunya kita ketahui bahwasannya ilmu dan agama Islam ini merupakan dua hal yang tidak pernah bisa terpisahkan. Seorang muslim dia punya tanggung jawab dan punya konsekuensi sebagai seorang muslim untuk senantiasa menuntut ilmu, mempelajari Alkitab wa Sunnah, karena sebab persyahadatannya yang ketika dia berada di awal kali masuk ke dalam agama Islam, dia mengucapkan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka muqtada konsekuensinya itu adalah apa? Dia senantiasa memiliki semangat wa ihtimam, begitu juga perhatian untuk senantiasa mempelajari Alkitab wa Sunnah. Dan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat tersebut. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan mengambil satu tema
yaitu sebagaimana yang tadi telah disebutkan, malam pertama di alam barzakh. Ya. Kenapa sih kita membahas tema ini? Kenapa kita harus mengingat tentang alam barzakh? Karena ini bagian daripada keimanan, termasuk daripada rukun iman yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah kita beriman kepada hari akhirat. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan beriman kepada hari akhirat, yaitu kita mengimani setiap ayat, setiap hadis yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari apa-apa peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian sampai terjadinya hari kiamat. Ini merupakan apa? Ini merupakan bentuk akidah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, yaitu kita mengimani terhadap hari akhirat, yaitu kita mengimani segala peristiwa yang terjadi yang dikabarkan di dalam Alkitab wa Sunnah tentang apa-apa peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh seseorang, mulai dari ketika dia bertemu dengan malaikat maut sampai nanti dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, atau seseorang dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Maka dari itu ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk kita membahas tema ini. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya dan umat ini agar mereka senantiasa banyak mengingat yang namanya kematian. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aktsiru dzikra hadhi min ladzat, yakni al-maut." Perbanyaklah oleh kalian mengingat dari pemutus kenikmatan ini, yaitu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni al-maut, yaitu adalah apa? Kematian. Ya, maka dari itu mengingat kematian ini juga termasuk sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang paling cerdas itu adalah orang yang senantiasa banyak di dalam hidupnya mengingat tentang yang namanya kematian. Sebagaimana hal ini pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rajulun minal ansar. Kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, datang rajulun minal ansar, datang seorang laki-laki dari kelompok Ansar, bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul mu'minina akyas, seorang mukmin yang bagaimana yang paling cerdas? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Aktsaruhum lil maut dzikran, yakni orang yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan juga orang yang senantiasa paling baik di dalam apa? Mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Inilah seorang mukmin yang paling cerdas. Itu apa? Orang mukmin yang paling banyak dan sering untuk mengingat kematian, sehingga dengannya apa? Dia senantiasa mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa itu mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang akan datang atau keadaan yang nanti, yaitu apa? Kehidupan setelah kematian. Maka dari itu ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita, karena tentunya kita ketahui bahwasanya kita tidak akan mungkin lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkannya untuk kita, yaitu apa? Orang yang hidup di dunia ini pasti dia akan mendapati yang namanya kematian. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup pasti dia akan mendapati yang namanya kematian. Dan adapun alam barzakh ini merupakan manzilah al-ula, yakni apa? Perjalanan pertama seseorang melakukan perjalanannya di alam akhirat. Barang siapa yang dia selamat ketika berada di kuburnya, di alam barzakhnya, dia mendapatkan nikmat, maka setelahnya pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun seseorang kalau misalkan di alam barzakhnya, di alam kuburnya dia mendapatkan kejelekan,
dia mendapatkan azab, maka tentunya setelahnya di dalam perjalanannya fi daril akhirah pasti dia akan mendapatkan azab dan juga kejelekan dan kesulitan. Dan hal ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwasanya apa, innal qabra awalu manzilin min manazilil akhirah, sesungguhnya kuburan itu merupakan tempat pertama atau persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan al-akhirah. Maknanya apa? Perjalanan pertama seseorang ketika dia melakukan perjalanan di negeri akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaja minhu, maka barang siapa yang dia selamat dari keburukan yang ada di dalamnya, dari azab yang ada di dalamnya, fama ba'dahu aisar minhu, maka setelahnya perjalanannya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wa in lam yanju, akan tetapi seseorang kalau dia nggak bisa selamat minhu dari segala azab kejelekan yang ada di dalamnya, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka apa? Perjalanan setelahnya itu akan menjadi berat dan akan menjadi sulit bagi dirinya. Maka dari itu ini juga merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi renungan bagi diri kita. Bahwasannya nanti setelah kehidupan dunia ini kita akan mendapati kehidupan akhirat. Berarti kita akan berada di alam barzakh. Ketika malaikat maut telah duduk di samping kepala kita, kemudian malaikat maut menyeru kepada roh kita untuk keluar dari jasad kita. Ini ketika saat-saat detik-detik ketika kita sakaratul maut, maka kemudian keluarlah ruh itu. Kalau dia adalah ruhnya orang yang beriman, maka apa? Dia dipersilahkan untuk melewati langit yang ketujuh. Kemudian apa? Allah perintahkan untuk dikembalikan rohnya ke dalam jasadnya. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Al-Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Begitu juga rohnya orang yang kafir, orang yang fajir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pintu-pintu langit itu ditutup. Hanya sampai pada langit-langit dunia. Kemudian dia diperintahkan untuk apa? Diperintahkan untuk dikembalikan kepada jasadnya. Maka ketika roh-roh telah dikembalikan kepada jasadnya, maka pada saat itulah tiga hal akan senantiasa menyertainya, mengikutinya, mengantarkannya sampai ke tempat kuburnya, sampai ke alam barzakhnya. Tetapi hanya satu yang senantiasa menemani dirinya di alam barzakh. Siapa itu? Yaitu adalah amalannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyit thalath, yang mengikuti mayit thalathah ada tiga. Apa itu? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yang senantiasa nanti akan mengikuti mayit ketika diantarkan ke alam barzakhnya, yaitu tiga. Siapa? Ahlu, keluarga yang dia cintai, anak-anak, istrinya, begitu juga kerabatnya, saudaranya, tetangganya, sahabatnya, keluarganya yang dia cintai ketika dia hidup itu akan senantiasa mengantarkannya ke alam barzakh, mengantarkannya untuk diletakkan ke liang lahatnya, ke kuburannya. Begitu juga apa? Begitu juga mal, hartanya akan mengantarkannya. Dan juga yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amaluh, dan amalan-amalan yang senantiasa dia kerjakan ketika semasa hidupnya ini juga akan mengantarkan dirinya. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayarji'u itsnan wa yabqa wahid, yang dua kembali, hartanya akan kembali. Ini apa? Tidak menemani dirinya sampai ke dalam liang lahat. Maka dari itu sahabat Abu Mutarrif di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pernah suatu ketika beliau datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sedang membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, yaqulu ibnu Adam, ketika mereka berbangga-bangga dengan hartanya di dunia, mengumpulkan harta dunia sebanyak-banyaknya,
sehingga menyebabkan mereka berlaku bakhil, berlaku sombong, kemudian datang kematian. Hatta zurtumul maqabir. Dimasukkan dia ke alam kuburnya, ke alam barzakhnya, ke liang lahatnya. Yaqulu ibnu Adam, maka ibnu Adam berkata kepada Rabbnya, ya Rabbi mali mali, wahai Rabbku hartaku hartaku. Tetapi dikatakan kepada dirinya, wahalaka min malika ya bani Adam, ada urusan apa engkau dengan hartamu wahai ibnu Adam? Illa ma akalta fa afnaita wa labista fa ablaita au tasaddaqta fa amdaita. Kecuali hartamu yang senantiasa kamu jadikan itu sebagai makananmu dan itu pun telah menjadi kotoran. Hartamu yang engkau belikan untuk pakaianmu dan itu pun telah usang. Apa yang engkau pakai semuanya menjadi usang. Kecuali satu, yaitu apa? Harta yang senantiasa engkau sodakohkan. Maka inilah yang akan tetap. Selain daripada harta yang disodakohkan, maka semuanya akan kembali. Sehebat apapun seseorang mengumpulkan hartanya, sebanyak apapun hartanya, ketika dia mati, ketika dia diantarkan ke dalam liang lahatnya, ketika dia dikuburkan dengan tanah, maka harta itu bukan lagi menjadi miliknya, melainkan akan kembali menjadi milik ahli waris. Begitu juga keluarganya. Ya, keluarganya tidak akan ada yang mau menemani dirinya di alam kubur. Istrinya yang dia cintai, yang mungkin ketika semasa hidupnya mengatakan kepada dirinya, aku cinta kepadamu sampai mati, nggak akan mau menemani suaminya sampai ke liang lahat. Anaknya begitu juga, nggak akan mau menemani bapaknya sampai ke dalam liang lahatnya. Hanya menemani, hanya mengantarkan sampai pada kuburannya. Yang setia dengan kita itu adalah amalan yang biasanya kita sia-siakan. Salat kita, puasa kita, dzikir kita, bacaan Quran kita, yang senantiasa kita tunda, yang senantiasa kita bermalas-malasan, maka apa yang kita lakukan dari amalan-amalan inilah yang nanti akan menemani kita sampai di liang lahat kita. Ya. Dan seseorang ketika dia diantarkan oleh saudara-saudaranya menuju kepada alam kuburnya, alam barzakhnya, keadaannya berbeda-beda. Kalau misalkan dia adalah seorang yang beriman, maka dia akan senantiasa minta kepada orang-orang yang mengantarkan untuk apa? Agar disegerakan di dalam apa? Di dalam proses penguburannya. Agar disegerakan untuk diantarkan ke alam barzakhnya. Tetapi kalau misalkan dia adalah jasad atau mayit orang yang fasik, orang yang fajir, orang yang kafir, orang yang munafik, maka dia pasti akan mengatakan, mencela orang-orang yang mengantarkannya ke alam barzakh. Kenapa? Karena ketika seorang yang beriman diperintahkan ya untuk keluar dari jasadnya bertemu dengan malaikat maut, maka dia sudah tahu bahwasanya setelahnya dia akan mendapatkan nikmat. Begitu juga orang-orang yang kafir, orang-orang yang fajir. Ketika dia diperintahkan oleh malaikat maut untuk keluar dari jasadnya, dia ketakutan. Kenapa? Karena dia tahu yang menanti dirinya hanyalah azab. Begitu juga ketika dikembalikan ke jasadnya. Ya, maka ketika jasad itu diantarkan ke liang lahatnya, ke kuburannya, ke alam barzakhnya, maka roh yang ada di dalam jasadnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, maka dia akan berteriak, ya, dia akan ketakutan, dia akan mencela orang-orang yang mengantarkannya ke alam barzakh. Dan hal ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, idza wudi'at al-janazah, kalau jenazah itu telah diletakkan di keranda, wahtamalaha an-nas aw rijalu ala a'naqihim, kemudian diangkat oleh orang-orang atau manusia di atas pundak-pundak mereka, fa in kanat salihah, kalau jasad tersebut, roh yang ada di dalam jasad itu adalah roh orang yang saleh, jasad orang yang saleh, maka qalat, roh yang ada di dalamnya akan mengatakan, qaddimuni, cepatkan. Wa in kanat ghaira salihah, kalau misalkan bukan orang yang saleh, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, roh yang ada di dalam jasad itu yang diantarkan ke liang lahat, dia akan mengatakan, ya wailaha aina tadhhabuna biha, duhai celaka kalian, mau kalian bawa kemana jasadku ini? Yasma'u sautaha kulla syai' illal insan, seluruh makhluk Allah minal jin wal haywanat, mereka mendengar jeritan roh orang yang fajir, orang yang fasik, orang-orang munafik, orang yang kafir ini ketakutan ketika diantarkan ke alam barzakh.
Kecuali apa? Kecuali manusia. Manusia Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk tidak bisa mendengar jeritan roh orang-orang yang kafir, orang-orang yang fajir, ahlul ma'asi ketika mereka diantarkan ke alam barzahnya. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau sami'ahu la sa'id." Manusia itu kalau dia mendengar jeritannya roh yang diantarkan ke alam barzah, roh orang-orang yang selain daripada orang-orang yang beriman, maka pastilah dia akan pingsan. Wa'iyadzubillah. Ya, dan ini keadaan apa? Keadaan seseorang ketika dia diantarkan ke alam barzah. Lalu bagaimana keadaannya ketika dia diantarkan atau ketika dia diletakkan di kuburannya? Diletakkan pada tanah yang hanya berukuran 2 meter kali 1. Diletakkan di tumpuk tanah oleh saudaranya, orang yang paling dia kasihi, orang yang paling dia cintai, keluarganya, teman-temannya mengantarkannya, melihatnya dari atas, meletakkan pasir di atas wajahnya, meletakkan pasir di atas tubuhnya. Ya, maka ketika pasir itu sudah qaddara, sudah menumpuk di atas apa? Di atas jasadnya. Kemudian orang-orang yang mengantarkan sudah mulai pulang satu persatu ke rumahnya. Sampai pada langkah-langkah yang terakhir, meninggalkan kuburannya, dan namanya, dirinya hanya tinggal nama saja. Maka pada saat itulah malam pertama dia di alam barzakh. Apa yang akan kita rasakan ketika kita berada di malam pertama kita? Yang pertama, yang dirasakan seseorang ketika dia berada di malam pertamanya di alam barzakh, ketika manusia sudah meninggalkannya, meletakkannya di tempat peristirahatan sementaranya di manzilatil ula, di perjalanan pertamanya di negeri akhirat, yaitu apa? Maka yang akan didapatinya itu adalah kegelapan. Ya, kita aja kalau lampu mati saja malam hari 2 jam 3 jam itu sudah nggak bisa tidur, takut gelap. Ya, ini di alam barzakh yang akan dirasakan seseorang ketika dia diletakkan, ditinggalkan, ditutup dengan tanah. Yaitu apa? Dia akan mendapati kegelapan. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhil qubur mamlu'atun dhulmah." Sesungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan yang namanya apa? Kegelapan. Jadi seseorang ketika berada di alam kubur semuanya, mau dia orang yang beriman, mau dia orang yang kafir, mau dia orang yang bertakwa, atau mau dia orang yang termasuk daripada ahlul ma'asi, maka semuanya akan mendapati yang namanya kegelapan. Lalu apa setelah kegelapan itu? Setelah seseorang mendapati kegelapan, maka yang akan dialami di malam pertamanya di alam barzakh, yaitu apa? Dia akan dihimpit oleh bumi. Bumi akan menghimpitnya. Dan ini merupakan suatu peristiwa yang sangat dahsyat, sampai-sampai pintu-pintu langit terbuka, sampai-sampai para malaikat yang berada di langit menyaksikan kejadian ini, yaitu apa? Ketika dihimpitnya mayit, jasad seseorang di alam kuburnya. Ya. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadzal ladzi taharraka lahu al-'arsy wa futihat lahu abwabus sama' wa syahida 70,000 minal malaikah." Inilah kejadian ketika arsy-Nya Allah bergetar, ketika pintu-pintu langit dibuka. Begitu juga ketika 70.000 malaikat semua menyaksikan peristiwa ini. Apa itu? Himpitan kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad dhamma dhammatan thumma furrija anhu." Sungguh seseorang nanti di alam kuburnya, di alam barzakhnya, setelah dia mendapatkan kegelapan, maka dia akan dihimpitkan oleh bumi. Ya, kemudian setelah itu barulah dia dilepaskan. Dan ini berlaku bagi semua manusia yang dikuburkan. Ya, baik dia orang yang beriman ataupun apa? Ataupun dia orang yang kafir, baik orang yang bertakwa ataupun min ahlil ma'asi, baik orang yang dewasa ataupun seorang bayi yang baru dikuburkan, maka semuanya akan mendapatkan yang namanya himpitan kubur. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Ayyub. Beliau mengatakan, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabr lanajah hadzal sabi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau misalkan ada seseorang yang bisa selamat dari yang namanya himpitan kubur, maka apa? Bayi kecil ini, as-sabi,
itu pasti akan selamat dari himpitan kubur. Tetapi seseorang ketika dia berada di alam barzakhnya, ketika berada di malam pertamanya, maka semua manusia yang dikubur, dia akan mendapati yang namanya himpitan kubur. Ya, baik begitu juga orang yang beriman. Karena Nabi SAW, beliau juga mengabarkan di dalam hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, innal lil qabri baqtatan, sesungguhnya di dalam kuburan itu terdapat himpitan, walau kana ahadun najian, kalau seandainya ada seseorang yang dia bisa selamat minha, dari himpitan kubur itu, naja minha Sa'ad bin Mu'adz, maka Sa'ad ibn Mu'adz, sahabat Nabi SAW, pasti akan selamat. Dan ini menunjukkan apa? Meskipun seseorang di masa hidupnya dia beriman kepada Allah, maka malam pertamanya di alam barzakh dia akan mendapatkan himpitan kubur. Dia akan dihimpit oleh bumi, oleh tanah yang menutupnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala jadikan dirinya untuk apa? Dilepaskan dari himpitan kubur. Maka kemudian setelah seseorang dia mendapatkan kegelapan di alam barzakhnya, ketika seseorang telah dihimpit oleh bumi di malam pertama di alam barzakhnya, maka hal yang ketiga yang akan dia alami ketika dia berada di alam barzakhnya, dia akan didatangi oleh dua malaikat. Inilah waktu ketika dia akan menghadapi yang namanya fitnatul kubur. Dan hal ini telah dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW. Tentang apa? Tentang fitnatul kubur. Tentang seseorang nanti semuanya akan ditanya, man rabbuk, wa madinuk, wa man nabiyuk. Akan ditanya tentang siapa Rabb kamu, apa agamamu, dan siapa nabi. Ya. Dan ini pertanyaan ini bagi semua manusia, Bani Adam, baik yang muslim ataupun yang kafir, yang mukmin ataupun yang munafik, yang fajir ataupun yang apa, yang bertakwa kepada Allah. Dan hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, disebutkan di dalam hadis dari sahabat Al-Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi SAW fil qabri, di alam kubur, idz qila lahu man rabbuka wa madinuka wa man nabiyyuk. Di alam kubur nanti seseorang pasti akan ditanya, kata Nabi, tentang man rabbuk, siapa Rabbmu. Kemudian dia akan ditanya tentang madinuk, apa agamamu. Dan dia juga akan ditanya tentang apa? Tentang man nabiyyuk, siapa nabimu. Masya Allah. Ya, maka selamatlah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kalimat ini pada dirinya. Dia pasti bisa menjawab apa? Menjawab fitnah kubur. Ya, ketika apa? Ketika seseorang didatangi oleh dua malaikat, dan hal ini peristiwa ditanyanya seseorang tentang fitnah kubur, ini juga dikabarkan oleh Nabi SAW di dalam suatu hadis tentang bagaimana seseorang ditanya proses oleh dua malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai malaikat-malaikat yang akan menanyakan tentang man rabbuk wa madinuk wa man nabiyyuk. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi SAW, idza qubbiral mayyit, kalau misalkan mayit itu sudah dikuburkan, ay qubbira, itu apa? Ditumpuk dengan tanah. Au qala ahadukum, atau Nabi SAW mengatakan, jika salah seorang di antara kalian telah dikuburkan, atahu malakan, akan datang kepadanya dua malaikat, aswadan azraqan, malaikat yang hitam dan juga malaikat yang biru. Kata Nabi SAW, yuqali ahadihima, ya, dikatakan salah seorang di antaranya, malaikat tersebut bernama Al-Munkar wal akharu An-Nakir, dan yang lainnya disebut sebagai An-Nakir. Kedua malaikat ini fayaqulan, kata Nabi, dia akan menanyakan mayit itu, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang engkau katakan, engkau ketahui, engkau yakini fi hadzal rajul, terhadap laki-laki ini, yaitu siapa yang dimaksud? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu makana yaqul, maka kalau misalkan dia adalah orang yang beriman, orang muslim, maka dia akan mengatakan sebagaimana ketika dia hidup dia mengatakannya. Dia akan mengatakan wa Abdullah wa rasuluh, dia adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, dan dia juga adalah rasulnya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dia mengatakan, aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah, wa anna Muhammadan,
dan bahwasanya Muhammad itu adalah abduhu wa rasuluh, adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fayaqulun, maka dua malaikat itu akan mengatakan, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Sesungguhnya kami telah mengetahui bahwasanya engkau pasti akan mengatakan perkataan yang seperti ini. Ini apa? Akan mudah menjawab tentang fitnah kubur. Bagi siapa? Orang yang ketika semasa hidupnya dia paham, dia tahu tentang apa? Tentang man rabbuk, wa man dinuk, wa man nabiyuk. Itu siapa? Orang yang memahami apa yang dia ucapkan dari dua kalimat syahadatnya. Maka dari itu Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabatnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan ya'lamu, memahami, mengetahui, menjaga konsekuensinya dari kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Masya Allah. Maka ini perkara yang sangat penting bagi kita. Seseorang ketika dia menutup hidupnya, dibantu oleh teman-temannya, dibantu oleh kerabatnya, dibantu oleh saudaranya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar menjadi penutup di dalam hidupnya. Karena Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Darda mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataan hidupnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Teman-temannya mentalkinnya, keluarganya mentalkinnya kalimat ini, dia mampu mengucapkannya, dia berhasil menyelesaikannya, tetapi dia nggak paham dengan maknanya, dia nggak tahu dengan konsekuensinya. Maka ketika dia berada di alam barzakhnya, datang dua malaikat kemudian bertanya kepada dirinya tentang fitnatul kubur, sudah dapat dipastikan dia nggak akan pernah bisa menjawab hal tersebut, kecuali siapa? Orang yang memahami tentang maknanya, orang yang menjaga tentang konsekuensinya, orang yang beriman dengan apa yang terkandung di dalamnya. Maka inilah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan perkataan yang sabit, Allah mudahkan di dalam menjawab fitnah kubur. Sehingga ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, dia pun menjawabnya dengan apa? Dengan mudah. Wa abdullah wa rasuluhu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka ketika seseorang dia berhasil menjawab fitnah kubur ini, fayaqulan, kata Nabi SAW, dua malaikat Munkar dan Nakir ini mengatakan, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Kami tahu pasti engkau akan mengatakan hal tersebut. Ya. Kemudian apa diperintahkan? Tsumma yufsahu lahu fi qabrihi 70 dhira'an fi 70. Maka ketika seseorang dia berhasil melewati fitnatul kubur, pertanyaan di alam kubur tentang man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, maka kemudian setelah itu diperintahkan bumi agar apa? Agar yufsah, agar apa? Agar bumi itu dibentangkan, diluaskan, ya, di dalam kuburannya 70 dhira'an fi 70. Ini seluas 70 kali 70 hasta. Masya Allah. Ini siapa? Ini kuburannya orang-orang yang beriman. Kuburannya orang-orang yang bisa menjawab fitnatul kubur. Allah akan jadikan kuburannya itu luas, seluas 70 kali 70 hasta, kata Nabi. Enggak cuma itu. Kemudian diperintahkan, ya, selain yufsahu lahu fi qabrihi thumma yunawwiru lahu fihi, kuburannya pun diberi apa? Diberi penerang. Masya Allah. Yang tadinya ya kuburan, ya ini apa? Alam barzakhnya pertama itu adalah tempat yang gelap, kemudian dia dihimpit oleh bumi. Maka ketika seseorang dia berhasil menjawab fitnatul kubur, maka akan apa? Akan diluaskan kuburannya, diberikan penerang. Masya Allah. Kemudian kata Nabi SAW, fayaqulan, ya, maka kedua malaikat itu pun mengatakan, tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, nam, tidur. Ya, jadi apa? Orang yang telah meninggal dunia, kalau dia sudah berhasil ya menjawab apa? Menjawab fitnatul kubur, Allah berikan nikmat, di antaranya apa? Allah luaskan kuburannya, Allah terangi kuburannya. Kemudian apa? Diperintahkan untuk dirinya tidur. Ya. Ya, jadi nggak ada istilahnya kayak di film-film adab ataupun yang semisalnya. Ya, roh itu gentayangan, habis dikubur, datang ke rumah keluarganya. Ya, ada yang lupa sehingga masuk ya ke dalam rumahnya, nggak ada. Ya, tetapi apa? Roh seseorang ketika dia berada di alam barzakh, kalau dia orang yang beriman, orang yang berhasil menjawab fitnatul kubur, kata Nabi SAW, yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, nam, tidur.
Fayaqul, maka roh itu pun mengatakan, arji'u ila ahli fa ukhbiruhum, izinkan aku untuk kembali kepada keluargaku untuk apa? Agar aku bisa mengabarkan kepada mereka tentang apa? Nikmat yang dia dapatkan. Dan ini merupakan sifatnya manusia. Kalau mendapatkan nikmat, pengen keluarganya juga mendapatkan nikmat. Maka roh itu minta izin agar apa? Agar bisa kembali ke keluarganya, ya. Untuk apa? Untuk mengabarkannya. Fayaqulan, tetapi dua malaikat Munkar dan Nakir itu mengatakan, nam, tidur. Kanaumil arusi alladzi la yuqidhuhu illa ahabbu ahlihi ilaihi, yaitu tidur sebagaimana pengantin baru yang tidur, ya, karena sebab kecapean, yang nggak ada yang bisa membangunkannya kecuali apa? Orang yang paling dia cintai dari keluarganya, hatta yab'atsahu Allahu min madja'ihi dzalik, sampai apa? Sampai Allah Subhanahu wa taala nanti akan membangkitkannya dari tidurnya. Itu kapan? Hari ketika apa? Setelah terjadinya hari kiamat. Ya, itu pada tiupan sangkakala yang keberapa? Sangkakala yang kedua, atau disebutkan oleh para ulama sangkakala yang ketiga. Ya, maka apa? Maka dibangkitkan. Ya, karena para ulama berbeda pendapat tiupan sangkakala adakah dua atau tiga. Ya, yang mengatakan tiga, yang pertama disebut sebagai al-faz'u, yaitu apa? Tiupan yang mencengangkan. Kemudian al-sa'iq, tiupan yang menghancurkan. Kemudian yang ketiga disebut tiupan al-qiyam, yaitu apa? Dibangkitkan. Yang mengatakan dua, yang menggabungkan antara apa? Al-faz'u ya was-sa'iq. Ya. Maka seseorang ketika dia berada di alam barzakh, nggak mungkin dia kembali lagi ke dunia. Sesoleh apapun dia, semukmin apapun dia, maka dia nggak akan pernah bisa lagi kembali ke alam dunia. Tetapi apa? Diperintahkan untuk dirinya tidur. Ya. Adapun rohnya orang yang fajir, rohnya orang yang munafik, kata Nabi SAW, wa in kana munafiqan, kalau misalkan dia adalah orang yang munafik. Apa itu orang yang munafik? Orang yang zahrul Islam wa batanul kufur, orang yang menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kebenciannya terhadap Islam. Ya. Orang-orang yang tampak jubahnya seperti orang Islam, tapi dalam hatinya benci dengan syariat Islam, benci dengan Alkitab wa Sunnah, benci dengan dakwahnya Nabi SAW kepada tauhid. Orang yang membenci mengikuti sunnah Nabi SAW, orang-orang munafik. Ya. Kata Nabi SAW, wa in kana munafiqan, kalau mayit itu adalah orang yang munafik, ya, maka dikatakan kepada dirinya untuk apa? Untuk, ya, mengatakan apa yang ditanyakan kepada apa? Yang ditanyakan kepada roh tersebut, yaitu apa? Man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, atau apa? Ya, ma anta qulta, ya, di hadzal rajul, apa yang engkau katakan terhadap laki-laki ini? Apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik ketika ditanya tentang fitnatul kubur? Mereka akan mengatakan, sami'tu nas yaquluna faqultu mithlahu la adri. La adri. Maka dia akan mengatakan, aku mendengar manusia mengatakan ini dan itu, dan aku hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh manusia. La adri, aku nggak tahu maknanya, aku nggak tahu apa yang terkandung di dalamnya. Ya, ini apa? Ini keadaan orang yang munafik. Maka dari itu ini merupakan perkara yang penting bagi kita. Ketika kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk membuktikan keimanan kita, jangan sampai kita lalai di dalam mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan fitnatul kubur. Belajar kitab yang mengajarkan tentang ma'rifatullah, belajar kitab yang mengajarkan tentang ma'rifatu dinina, itu agama kita Islam. Belajar kitab yang mengajarkan kepada kita tentang ma'rifatun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar tauhid, belajar akidah. Ini perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika seseorang tidak berhasil menjawab fitnatul kubur, maka kehidupan setelahnya itu pasti akan sulit. Wa'iyahutabillah. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Jangan sia-siakan hidup kita. Jangan sibukkan diri kita dengan hal-hal yang sia-sia sampai melalaikan kita terhadap tujuan utama kita hidup di dunia. Apa itu? Membuktikan keimanan kita kepada Allah. Tujuan kita hidup di dunia ini bukan ibadah. Ibadah kita itu nggak bisa memasukkan kita ke dalam syurga. Tetapi yang memasukkan kita ke dalam syurga itu adalah rahmatnya Allah. Dan rahmatnya Allah tidak akan diberikan kecuali hanya kepada orang-orang yang beriman.
Ibadah itu cuma sarana untuk kita senantiasa bisa menjaga keimanan. Maka dari itu di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepada diriku semata. Fokusnya kita bukan pada ibadahnya, tetapi apa? Tetapi pada tauhid yang terkandung dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Karena amalan ibadah, sehebat apapun kita kerjakan, sebanyak apapun kita kerjakan, kalau tidak dibangun di atas dasar tauhid, maka itu akan menjadi suatu hal yang sia-sia. Seseorang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, setiap harinya dia sebutkan kalimat itu, kalimat la ilaha illallah. Ya, setiap harinya dia ucapkan itu. Tetapi kalau amalannya menyelisih dari apa yang dia ucapkan, maka itu akan menjadi suatu hal yang sia-sia. Dia ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi amalannya dikotori dengan kesyirikan. Maka itu akan menjadi suatu hal yang sia-sia. Kenapa? Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi dia nggak paham dengan makna kalimat la ilaha illallah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Fa'lam, ketahuilah, belajarlah, berilmulah, annahu la ilaha illallah, ay maknanya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Maka ini perkara yang sangat penting. Jangan sampai keadaan kita seperti orang-orang munafik yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang dikabarkan oleh beliau ketika ditanya tentang man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, kita hanya mengatakan sami'tun nas yaquluna faqultu mithla la adri la adri wa a'udzubillah. Ya, kemudian kita kata, aku dengar manusia mengucapkan kalimat ini dan itu, tapi aku nggak tahu tentang maknanya. Aku nggak tahu tentang konsekuensinya. Sehingga apa? Dia terjatuh ke dalam perkara kesyirikan, dan tentunya inilah yang menyebabkan dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya, wa'iyadzubillah. Kemudian fayaqulan, dua malaikat ini yang mendengar jawaban orang-orang yang munafik ini, maka keduanya mengatakan, qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik. Sesungguhnya kami mengetahui bahwasannya engkau pasti akan menjawab dengan jawaban ini. Fayuqalil ard, maka dikatakan kepada bumi, iltaimi alaih, himpit dia lagi. Fataltaimu alaih, maka dihimpitlah dia, bumi menghimpitnya. Fatakhtalifu fiha adla'uhum fala yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'athahu Allahu min madja'ihi dzalik. Kemudian dia dihimpit sampai tulang belulangnya, sendinya patah, dan dia terus diadab sampai nanti hari ketika dia akan dibangkitkan. Wa'iyadzubillah. Dan inilah yang terjadi ketika kita berada di malam pertama kita di alam barzakh. Setelah seseorang dia ditanya di alam barzakhnya, di alam kuburnya, tentang man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, maka ada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmah, ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala azab. Orang yang bisa menjawab dia akan diberikan nikmat, sedangkan orang yang tidak bisa menjawab maka dia pasti akan diberikan azab. Dan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, selain Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi menjadi luas baginya di alam kuburnya, alam barzakhnya, seluas 70 kali 70 hasta. Selain kuburannya juga diterangi. Kemudian orang yang diadab dihimpit oleh bumi, dan kemudian dia akan diadab dengan adab yang begitu pedih sampai hari kiamat. Disebutkan juga oleh Nabi SAW di antara nikmat dan juga adab yang didapati oleh seseorang di alam barzakh, yaitu apa? Seseorang dia akan ditampakkan tempat duduknya di surga. Ini bagi orang yang mendapatkan nikmat, yang berhasil melewati apa? Melewati ya fitnatul kubur. Tetapi orang yang tidak bisa menjawab fitnatul kubur, maka apa? Salah satu adab yang diberikan itu apa? Dia akan ditampakkan tempat duduknya di dalam neraka. Dan ini merupakan apa? Suatu hal yang sangat mengerikan. Seseorang sebelum dia dihukum, dia sudah diperlihatkan di mana atau bagaimana keadaannya nanti ketika dihukum. Ya, kita saja kalau misalkan menyembelih kambing saja tidak boleh di hadapan apa? Kambing yang masih hidup. Ya, kenapa? Karena tentu akan memberikan rasa mati dua kali. Dan orang kafir, orang-orang munafik, ketika tidak bisa menjawab fitnatul kubur, maka salah satu azab yang Allah sediakan, Allah jadikan dia melihat
tempat duduknya di neraka sampai nanti hari ketika dia dibangkitkan. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahadakum idza mata, sesungguhnya salah seorang di antara kalian kalau dia telah meninggal dunia, urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi, dia akan dilihatkan atau diperlihatkan tempat duduknya nanti di siang hari ataupun di malam hari. Ya. In kana min ahlil jannah, kalau dia termasuk daripada ahlul jannah, famin ahlil jannah, maka dia akan ditampakkan dirinya termasuk daripada penduduk surga. Dilihat gimana duduknya nanti atau tempatnya di surga. Masya Allah. Ya. Tetapi apa? Kata Nabi SAW, wa in kana min ahli nar, kalau dia termasuk dari penduduk neraka, famin ahli nar, maka akan ditampakkan di hadapannya dari pagi begitu juga sampai di malam hari, terus menerus sampai nanti ketika dia dibangkitkan tempat duduknya di neraka. Wa'iyadzubillah. Ya, fayuqal, maka dikatakan hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah, ini tempat dudukmu sampai Allah Subhanahu wa taala nanti akan membangkitkanmu di hari kiamat. Wa'iyadzubillah. Maka dari itu, ketika Allah masih berikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, kesehatan, Allah berikan kepada kita waktu luang, Allah masih berikan kepada kita masa muda kita, masa kuwah kita, manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebelum nanti yang namanya kematian datang kepada kita. Kemudian kita diantarkan ke alam barzakh kita. Kemudian kita menemui peristiwa-peristiwa di alam barzakh yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang diselamatkan dari yang namanya siksa api neraka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menyelamatkan kita dari segala adab yang ada di alam kubur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang ketika meninggalkan dunia ini dalam keadaan tetap mentauhidkan Allah dan tetap berada di dalam agama yang selamat ini dan istiqamah di dalam iman. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfirullah wa atubu ilaihi wal afu minkum wa minkunna naktafi lahuna. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.